Berarti ini jadi apa sih? Tolong dibuka kameranya. Kita mulai. Jadi selesai. Ini enak wis. Pak Leni kok tambah gemuk? Iya, dulu ya. Aku mau ngajar dulu. Sing terangkan niku yang Iya, ntar tak selesaikan. mesti ayo aku koyo apa? Aku Karena aku ini lho apa? Aku kan enak. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini tetap semangat untuk belajar dan terus belajar sehingga ilmu yang kita dapat menjadi wasilah untuk kesuksesan kita di masa yang akan datang. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iku apa sing hati? Oh iki ta. Oh berarti buta. Iki tadi burung, ya ro mek hati sing ngomong. ro berarti. Hati ro. Ngomong hati nang. Tapi kan gak anu. Mesti enggak Kemarin yang ngumpulkan cuma satu. Yang ngumpulkan cuma satu. Aku ambek iki tak ngono. Yaitu Fathur Rahman. Yang ngumpulkan tugasnya cuma satu. Yaitu Fathur Rahman. Mana Mas Fathur Rahman? Mas Fathur Rahman sudah mengumpulkan tugas. Di bab 2 yang sudah diupload di GCR. Yang lain kok belum? Lupa. Yang lain lupa. Itu jawaban dari yang kemarin, yang PR. Jadi tetap ada 3 jawaban di situ. Yang pertama tentang regulasi dan kebijakan lokal. Yang kedua tentang penyesuaian budaya bisnis. Yang ketiga tentang fluktuasi mata uang. Jadi dalam studi kasus yang telah di-upload di GCR, perusahaan harusnya mempertimbangkan berbagai macam aspek lingkungan bisnis global agar berhasil masuk ke pasar Asia Tenggara. Yang pertama tentang regulasi dan kebijakan lokal. Jadi perusahaan itu harus melakukan analisis mendalam tentang peraturan perdagangan, hukum tenaga kerja, dan kebijakan pajak di negara-negara yang menjadi target ekspansi. Jadi setiap negara di Asia Tenggara memiliki aturan yang berbeda-beda,
sehingga kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi kunci suksesnya, ya. Terus yang kedua, penyesuaian budaya bisnis. Budaya bisnis di Asia Tenggara bisa berbeda signifikan dengan yang ada di Eropa. Jadi perbedaannya signifikan, sangat drastis. Perusahaan harus menyesuaikan gaya komunikasinya, strategi pemasarannya, dan juga produk mereka agar sesuai dengan preferensi konsumen lokal. Dan yang ketiga, fluktuasi mata uang. Untuk mengelola risiko fluktuasi mata uang, perusahaan dapat menggunakan kontrak hedging atau melakukan transaksi dalam mata uang lokal di negara-negara target. Ini membantu perusahaan menghindari dampak buruk dari perubahan nilai tukar. Dengan merancang strategi yang berfokus pada regulasi, budaya lokal, dan manajemen risiko mata uang, perusahaan tentunya dapat mengatasi tantangan global dan berhasil memperluas pasarnya di Asia Tenggara, ya. Kalau Mas Fatur Rahman tadi menjawabnya sudah benar, sudah bagus, namun dipelajari lagi, ditingkatkan lagi belajarnya atau menonton kembali video yang sudah diupload sebelumnya. Jadi bab 2 kemarin sudah diupload, diulang-ulang sehingga paham. Kalau ada sesuatu yang belum paham, tolong disampaikan, ya. Itu cara menjawab studi kasus. Jadi harus runtut, ya. Paham ya? Jadi untuk yang selanjutnya di bab 3 nanti juga sama seperti itu, ya. Di bab 3 nanti juga sama seperti itu. Di bab terakhir nanti Ustadz akan memberikan studi kasus. Tolong betul-betul pahami dengan cara menyetel ulang video yang sudah diupload nantinya, sehingga kalian, Anda calon pembisnis sukses masa depan, pengusaha muslim-muslimah yang sukses di masa depan, bisa mulai paham. Setelah paham, tinggal kita mempraktekannya di dunia nyata. Oke? Kita masuk ke bab 3, yaitu perencanaan strategis dalam bisnis. Jadi, bab 3, perencanaan strategis dalam bisnis. Strategic planning, ya. Udah nampak ya di layar ya? Halo? Nampak, Ustaz. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada apa itu perencanaan strategis. Di sini ada definisi perencanaan strategis. Definisinya apa? Yaitu perencanaan strategis adalah proses menetapkan tujuan jangka panjang suatu organisasi dan merumuskan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, jadi perencanaan strategis, Ustadz ulangi lagi, perencanaan strategis adalah proses menetapkan tujuan jangka panjang suatu organisasi dan merumuskan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses ini melibatkan analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan untuk meminimalkan resiko dan memanfaatkan peluang, ya. Jadi proses ini melibatkan analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan untuk apa?
untuk meminimalkan risiko dan memanfaatkan peluang, ya. Perencanaan strategis memastikan bahwa organisasi memiliki peta jalan yang jelas untuk menghadapi tantangan dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Oke. Jadi perencanaan strategis ini untuk memastikan bahwasannya organisasi telah memiliki peta jalan, jalan yang sudah jelas untuk menghadapi tantangan dan mencapai kesuksesan jangka panjang, ya. Oke, sudah jelas. Terus kemudian selanjutnya tahapan dalam perencanaan strategis. Oke. Jadi kalian siapkan bolpen, ya. Siapkan buku catatan. Apa saja isi-isi dari tahapan perencanaan strategis? Proses perencanaan strategis biasanya melalui beberapa tahapan kunci. Jadi ada 5 tahapan di sini. Yang pertama adalah penentuan visi dan misi. Yang kedua adalah analisis SWOT. Yang ketiga perumusan strategi. Yang keempat pelaksanaan strategi. Yang kelima adalah evaluasi dan kontrol, ya. Jadi ada 5 di sini. Yang pertama adalah penentuan visi dan misi. Jadi tahapan perencanaan strategis yang pertama adalah penentuan visi dan misi. Visi dan misi ini adalah pandangan jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Jadi, penentuan visi dan misi adalah pandangan jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Ya. Penentuan visi dan misi. Yang pertama visinya dulu, nggih. Yang pertama adalah visinya dulu. Visi adalah pandangan jangka panjang apa yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Itu visinya. Yang kedua, misi. Nah, yang kedua misi. Misi ini menjelaskan tujuan utama dan nilai-nilai yang mendasari organisasi bisnis atau perusahaan. Jadi yang pertama adalah penentuan visi dan misi. Visi dan misi. Visi adalah pandangan jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi bisnis atau perusahaan, ya. Itu misi. Jadi jelas, ya. Visi, misi. Visi ini adalah pandangan jangka panjang. Visi itu adalah pandangan jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi itu namanya visi. Sedangkan misi yaitu menjelaskan tujuan utama dan nilai-nilai yang mendasari organisasi bisnis atau perusahaan, ya. Jadi jelas, ya, perbedaan visi dan misi. Perusahaan itu harus punya, ya. Organisasi bisnis itu harus punya. Nah, buat pedoman, ya. Yang kedua adalah analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah kepanjangan dari strengths, weakness, opportunities,
dan treat. Jadi SWOT itu adalah kepanjangan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Ya. Analisis SWOT ini digunakan untuk menilai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Analisis SWOT ini digunakan untuk menilai faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi. Ya. Ada yang tahu apa yang dinamakan analisis SWOT itu? Strength, apa yang dimaksud dengan strength itu? Ada yang tahu strength? Strength, weakness, opportunity, dan threats. Ada yang tahu? Apa strength? Strength adalah kekuatan organisasi kita atau produk kita di pasaran itu sebatas mana. Jadi itu yang harus dianalisis, kekuatan perusahaan kita, kekuatan nilai jual kita, kekuatan kualitas barang kita, ya. Weakness, kelemahan. Yang pertama kekuatan, yang kedua kelemahan. Kelemahannya apa sih? Itu harus dianalisis terlebih dahulu. Yang ketiga, opportunity, peluang. Peluangnya akeh atau titik, peluangnya banyak atau sedikit. Dan threat adalah ancaman, ya. Ancaman bagi perusahaan. Itu harus dianalisis semua, ya. Banyak mudaratnya. Itu namanya ancaman, ya. Terus yang ketiga, ini sedang mendengarkan atau sedang tidur? Hah? Halo. Mendengarkan. Mendengarkan. Kok nggak dijawab? Dengar, Pak. Ya, kalau udah berbau bahasa Inggris, udah tidur semua, ya. Analisis SWOT itu kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Apa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo, Mas Gibran. Kepanjangan dari apa SWOT itu? Fajar, Mbak Leni, Seful, Armed, Nabil, Rida, apa lagi? Ada yang tahu? Kalau nggak dijawab, tak anu aja, apa? Tak tutup aja kuliahnya, ya. Ada yang bisa jawab? Mana suaranya? Mas Umar. Strength, opportunity, threat. Strength, jangan cepat-cepat. Strength, Weakness, opportunity, threat. luar biasa. Ada yang bisa menerjemahkan dari bahasa Inggrisnya Mas Umar? Yang lain? Ada yang bisa menerjemahkan? Kalian tuh mahasiswa, ngapain takut? Ngomong aja, ya. Mahasiswa itu belajar ngomong, ya. Ada yang bisa menerjemahkan apa yang disampaikan Mas Umar? Strength, kekuatan. Weakness, kelemahan. Opportunity, peluang. Threat, ancaman. Luar biasa Mas Umar. Terus kita masuk kepada tahapan yang ketiga, yaitu perumusan strategi. Perumusan strategi ini
dikerjakan atau dilanjutkan berdasarkan hasil analisis SWOT pada tahap kedua ya. Manajemen merumuskan strategi yang mencangkup keputusan tentang alokasi sumber daya, kebijakan, operasional, dan pengembangan produk itu berdasarkan dari analisis SWOT ya. Jadi berkesinambungan ya. Dan yang keempat, yang ketiga sudah ya. Perumusan strategi sudah. Perumusan strategi ini dilakukan pada tahap 3 ini. Perumusan strategi ini dilakukan berdasarkan hasil analisis SWOT ya. Ustaz tulis saja biar nggak bingung. SWOT ini strength, weakness, opportunities, and threat. Oke. Sedangkan perumusan strategi ini berdasarkan dari hasil analisis SWOT-nya. Yang keempat, pelaksanaan strategi. Yang keempat, implementasi strategi mencangkup tindakan spesifik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk pengorganisasian sumber daya dan pengawasan pelaksanaan. Jadi di sini adalah implementasi strategi ya secara spesifik oke, yang mencangkup apa aja? Pengorganisasian ya, terus sumber daya dan operasional, kebijakan operasional, dan pengawasan pelaksanaan ya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya. Yang terakhir, tahapan yang terakhir yaitu evaluasi dan kontrol. Proses ini melibatkan pemantauan kinerja. Dan mengevaluasi apakah strategi yang telah diterapkan berjalan sesuai dengan rencana
atau memerlukan penyesuaian kembali. Ya. Jadi proses ini melibatkan pemantauan kinerja dan mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan berjalan sesuai rencana atau memerlukan penyesuaian kembali. Ya. Itu 5 tahapan dalam perencanaan strategis. Visi dan misi sudah nggih? Jadi visi adalah pandangan jangka panjang, ya. Visi adalah pandangan jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai, ya. Sedangkan misi menjelaskan tujuan utama dan nilai-nilai yang mendasari operasi bisnis. Ya. Oke. Dah. Sekarang kalau sudah paham tahapan perencanaan strategis, ada 5, yaitu yang pertama penentuan visi dan misi. Kemudian yang kedua, yang pertama apa? Penentuan visi dan misi. Ini tahapan dalam perencanaan strategis, ya. Yang pertama adalah penentuan visi dan misi. Yang kedua adalah analisis SWOT. Yang ketiga perumusan strategi. Yang keempat pelaksanaan strategi. Yang kelima evaluasi dan kontrol. Jadi ada 5 tahapan perencanaan strategis. Oke. Sekarang pentingnya perencanaan strategis, ya. Pentingnya perencanaan strategis. Perencanaan strategis memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk mengelola kompleksitas dan ketidakpastian dalam bisnis. Perencanaan strategis memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk mengelola kompleksitas dan ketidakpastian dalam bisnis. Ini memungkinkan organisasi untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang sambil beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Selain itu, perencanaan strategis membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan alokasi sumber daya yang lebih efektif. Jadi perencanaan strategis ini memberikan kerangka kerja, ya, alur kerja yang diperlukan untuk mengelola kompleksitas dan ketidakpastian, ya, dalam suatu bisnis. Jadi pentingnya strategi ini sebagai kerangka kerjanya, ya. Kerangka kerjanya yang diperlukan untuk mengelola kompleksitas dan ketidakpastian dalam berbisnis. Ini memungkinkan sebuah organisasi untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini termasuk visi atau misi? Ada yang tahu? Tujuan jangka panjang ini termasuk visi atau misi? Halo, ada yang tahu? Tujuan jangka panjang ini
termasuk visi atau Visi misi. Ustaz. Hah? Visi. Termasuk apa? Visi Ustaz. Hah? Visi. Visi? Ya. Visi atau misi? Kok menggema suaranya? Termasuk visi ya. Kalau untuk tujuan jangka panjang termasuk visi ya. Selain itu, perencanaan strategis membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan alokasi sumber daya yang lebih efektif ya. Baik. Untuk yang kelima, yang kelima adalah studi kasus ya. Studi kasus ini adalah PR Anda ya. Setiap kali kita bertatap muka melalui media Google Meet ini, di terakhir sesi Ustadz akan selalu menampilkan atau memberikan contoh dalam studi kasus. Tentang apa ini? Tentang restrukturisasi strategis pada perusahaan retail. Jadi di sini dicontohkan ada perusahaan retail Y yang telah lama sukses di pasar tradisional mulai mengalami penurunan dalam apa? Penjualan dan kehilangan pangsa pasar akibat persaingan dari e-commerce. Manajemen memutuskan untuk melakukan restrukturisasi strategis yang mencakup perbaikan operasi fisik, peningkatan kehadiran digital, dan perubahan dalam strategi pemasaran. Salah satu langkah awal adalah melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi perusahaan. Jadi, Anda harus memberikan jawaban tentang analisis SWOT. Jadi kalian harus bisa menganalisis mulai dari kekuatannya yaitu strength, kelemahannya yaitu weakness, dan peluang yaitu opportunity, dan ancaman yaitu threats. Jadi keempat-empatnya tolong Anda analisis dengan baik apa yang harus dilakukan perusahaan dengan cara alat yang dinamakan analisis SWOT. Jadi kalian harus menemukan kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, dan ancamannya apa bagi perusahaan. Ya, nanti tugas ini Ustadz akan upload di GCR lagi, dan tolong gak usah ditunda-tunda. Selama masih ada waktu 30 menit ke depan langsung dikerjakan biar tidak menumpuk, biar tidak lupa ya. Kalian setel kembali nanti videonya, kalau kurang paham disetel dan disetel lagi, kemudian mulai menjawab studi kasus yang Ustadz upload di GCR ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau sudah kalian sergap rutin mengupload tugas di GCR, ujian tengah semester UTS itu hanya formalitas saja ya. Ujian akhir semester UAS itu hanya formalitas saja. Yang penting adalah setiap minggunya kalian mengerjakan dengan rutin, dengan sergap, itu sudah mencerminkan bahwa Anda sudah paham dan mengerti
tentang mata kuliah manajemen bisnis. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, langsung kalian nanti lihat di GCR soal ini atau di screenshot soal ini. Nanti Ustadz juga akan upload di GCR, dan tolong jangan ditunda-tunda ya. Nanti akan lupa kalau ditunda-tunda. Kalau kalian nanti melupakan ya, akhirnya nggak akan sukses juga ya. Kita belajar manajemen, terutama manajemen bisnis, diawali dengan manajemen diri terlebih dahulu ya. Ajari kedisiplinan ya. Diri ini ajari kedisiplinan ya. Ajari tentang bekerja keras seperti apa, bekerja cerdas seperti apa, bekerja ikhlas seperti apa ya. Harus didik diri kita dengan keras ya, agar semua yang ada di sekitar kita termasuk dunia ini berada dalam genggaman kita ya, berada dalam genggaman kita, menjadi lemes ya, menjadi lunak tatkala berada di dalam genggaman kita. Keraslah pada diri kita sendiri agar dunia lunak kepada kita ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang akan menjadi wasilah kesuksesan kita semua. Baik, kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta jumpa Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah semester 5 harus tambah semangat ya. Lulus tepat waktu, lulus dengan nilai memuaskan, cum laude. Amin. Jumpa Sabtu depan. Amin.